Jika kamu ingin tahu siapa yang mengendalikan hidupmu, lihatlah siapa yang tidak boleh kau kritik. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya jika kalian menonton terlebih dulu season pertama part 1 dari film ini untuk memahami keseluruhan alur filmnya. Dan linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia film yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya anggota pasukan khusus kepolisian dari tim SWAT yang sedang menggelar misi di sebuah pelabuhan. Setelah para tersangka berhasil dilumpuhkan, pagi harinya tim melihat barang bukti yang ternyata sianida. Jangan salah, 1 tong bahan kimia berbahaya ini bisa melenyapkan seluruh kota Jakarta. Dan inilah 2 penjahat bernama Harley dan Crockett, pembeli sianida yang lolos dari penangkapan. Setelah diinterogasi, pelaku yang ditangkap menyebut 2 orang pembelinya biasa datang menggunakan mobil van tua warna biru. Singkat cerita, seorang polwan menghentikan mobil biru dengan plat kadaluarsa. Karena tidak mau merespon perintah petugas untuk turun dari mobil, inilah yang terjadi. Tim SWAT mempelajari rekaman dari kamera tubuh si polwan. Dan saat ini, polwan yang bernama Donna sedang menjalani perawatan medis. Identitas pelaku yang bernama Harley sebagai pengemudi merupakan penyelundup sianida. Sedangkan pelaku yang melepaskan tembakan belum teridentifikasi identitasnya. Dari kalimat yang dilontarkan si Harley, diasumsikan dia seorang ekstremis dalam gerakan misi berdaulat. Tim sudah memegang alamat rumah tersangka yang tinggal bersama istrinya. Hondo dan anak buahnya akan menyamar jadi petugas internet kabel untuk masuk ke dalam apartemennya si Harley. Playboy. Setelah berhasil masuk, tim menemukan banyak sekali poster yang terkait dengan gerakan ekstremisme negara berdaulat. Chris datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Donna. Ternyata mereka saling mengenal setelah sama-sama mengikuti ujian saringan masuk tim SWAT. Namun, Chris yang lebih beruntung. Setelah mengingat kembali kejadian itu, Donna mendengar si supir menyebut nama Crockett. Di waktu yang sama, istri Harley yang bernama Lara masuk ke rumahnya. Karena menolak memberi keterangan tentang suaminya, Lara dibawa ke markas. Setelah dilakukan penelusuran, Crockett ternyata ketua kelompok berdaulat lokal. Terlihat dari rekaman yang dipublis oleh pelaku. Ternyata kelompok ini bertanggung jawab atas 2 percobaan serangan mematikan tahun lalu. Hondo menampilkan rekaman saat Crockett menembak polisi tepat di depan Harley. Agar Lara paham bahwa suaminya terlibat dalam gerakan perjuangan yang salah kaprah. Setelah Hondo berhasil membujuknya, Lara menyebut sebuah lokasi yang dijadikan markas gerakan mereka. Singkat cerita, tim SWAT menyusun rencana untuk mengepung lokasi tersebut. Tiba di markasnya gerakan ini, ternyata ada sensor laser di sekitar lokasi. Dan tiba-tiba para pelaku dipaksa keluar setelah tim menembakkan granat asap. Tim bergerak masuk karena si Harley masih bertahan di dalam kamar mandi. Granat asap kembali dilemparkan karena pelaku tidak mau menyerah. Sementara itu, tim SWAT pimpinan Jeff tidak menemukan sianidanya di dalam drum. Harley berhasil diamankan setelah keluar dari kamar mandi. Ternyata si Crockett dan 2 anak buahnya sudah lebih dulu kabur membawa senjata kimia itu. Dibawa ke markas, Harley diinterogasi untuk membeberkan apa sebenarnya rencana kelompok ekstremisme ini dengan sianidanya.
Setelah Lara membujuknya, ternyata Crockett berencana meracuni suplai air bersih untuk seluruh warga kota menggunakan sianida. Menyamar jadi pegawai, Crockett berhasil masuk ke dalam pabrik PDAM. Tim SWAT kembali beraksi untuk menangkap tersangka. Pegawai resmi PDAM dihabisi oleh si Crockett untuk memuluskan rencana jahatnya. Tak berselang lama, tim SWAT berhasil melumpuhkan 2 tersangka dan kini tersisa si Crockett. That's Crockett. Street, you stay here. I'm going. Look, I got the rabbit. Akhirnya, tim berhasil menghabisi penjahat ini sebelum sianidanya meracuni air bersih. Meski Harley harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Lara sangat lega. Terlihat Kapten Jessica mengisi waktu dengan berlatih menembak ditemani kekasihnya, Hondo. Komplotan gangster pimpinan Toro Ochoa menghabisi seorang pekerja konstruksi. Jessica diminta oleh IC atau Departemen Imigrasi Bea Cukai untuk menangkap mereka. Di sisi lain, Jessica dan rekannya Michael dari komisioner kepolisian mengajukan proposal untuk mereformasi LAPD ke arah yang lebih baik. Tim dari kepolisian IC menangkap para imigran yang diduga sebagai antek-anteknya si Toro. Namun tiba-tiba, Stop right there. On the ground. salah seorang imigran bernama Carlos berhasil ditangkap oleh Jim Street. Peristiwa ini direkam oleh banyak warga sekitar. Hondo sebenarnya ragu mereka anggota geng, tapi ini operasinya IC, jadi SWAT sebatas tim bantuan. Kembali ke markas, ternyata IC menyerahkan kasus pembunuhan yang dilakukan Toro kepada SWAT. Masalah mulai muncul setelah rekaman penangkapan Carlos viral. Adiknya yang diwawancarai televisi menyebut Carlos bukanlah penjahat ataupun anggota geng. Karena desakan dari anggota dewan, Komandan Bob melampiaskannya kepada tim SWAT. Hondo mengecek kondisi mobilnya Jessica yang rusak parah, entah karena perbuatan komunitas imigran atau oknum polisi yang tidak setuju dengan proposal reformasi departemen yang dia susun. Saat Hondo memeluknya, tak sengaja si Michael melihat kemesraan keduanya. Kembali ke markas, tim fokus untuk memburu si Toro. Salah seorang anggota Toro yang ditangkap mengaku terpaksa mengikuti perintahnya karena dia mengancam akan membunuhnya. Yang dia ketahui, si Toro sangat menyukai musik dangdut. Tim merespon informasi ini untuk mencari wilayah geng yang ditempati banyak penggemar musik dangdut. Gelombang protes di depan markas LAPD digelar adiknya Carlos dan para imigran yang meminta Carlos dibebaskan. Jessica terkejut setelah Michael bertanya hubungannya dengan Sersan Hondo, karena dia melihat Jessica yang sebagai atasannya memeluk Hondo yang jelas sebagai bawahannya. Michael mengingatkan Jessica karena proposal yang dia susun untuk mereformasi ini bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan dengan bawahannya. Jika departemen tahu, karirnya akan hancur. Datang ke klub malam yang bisa menggelar musik dangdut, tim mendapat informasi bahwa Toro sering membawa cewek bernama Laurisa. Luka lebam di lehernya menunjukkan Toro sudah melukainya. Dan akhirnya Laurisa memberitahu lokasi persembunyian ketua gangster itu. Tiba di lokasi, tim mengamankan 2 orang bersenjata, namun tidak menemukan keberadaan Toro. Mereka mengaku terlibat baku tembak dengan Toro 2 menit lalu. Tujuan mereka sama dengan polisi, yaitu menangkap Toro. Mengaku sebagai anggota Promise Guard yang mengawasi situs federal untuk berbagi informasi memburu penduduk ilegal. Hondo terkejut setelah Jessica memberitahu bahwa Michael sudah tahu hubungan asmara keduanya. Kini mereka harus memutuskan antara asmara dan karir. Tiba-tiba, Komandan Bob menugaskan Hondo mengatasi demonstrasi yang makin meluas. Jessica menemui Ariana karena sama-sama sebagai imigran yang datang ke Amerika di usia 15 tahun dan resmi menjadi warga negara di usia 22 tahun. Karena itu, Jessica memahami apa yang disuarakan olehnya. Kembali ke tim yang melihat situsnya kelompok Promise Guard yang tidak bisa ditahan karena mereka memiliki izin resmi kepemilikan senjata.
Di satu sisi, mereka ini bisa membantu polisi, tapi di sisi lain bisa menciptakan masalah yang lebih besar jika dua kelompok ini bertikai. Jessica mempertemukan Jim dengan Ariana agar keduanya saling mendengarkan satu sama lain agar situasi di luar lebih reda. Ariana sangat yakin kakaknya tidak bersalah, menuduh polisi salah tangkap. Begitupun dengan Jim yang hanya melaksanakan tugas karena Carlos kabur dari penangkapan. Tiba-tiba, Hondo muncul menunjukkan bukti pertemuan Carlos dengan Toro. Datang ke penjara, Carlos mengaku tidak mengenal Toro, tapi hanya tinggal dengan krunya. Tapi setelah didesak, Carlos menyebut adiknya penerima santunan daca yang terancam dideportasi karena kebijakan politik. Karena itu, Carlos berencana untuk menyembunyikan Ariana di dalam jaringan bawah tanah, seperti ribuan imigran gelap lainnya. Dan hal itu didengar oleh Toro yang ingin bersembunyi dari seseorang yang mengejarnya. Disinilah Carlos menyebut Toro diduga memanfaatkan narahubung adiknya yang bernama Gregory. Singkat cerita, Chris menyamar jadi imigran yang ingin tinggal di rumahnya Gregory. Tapi dia menolak karena sudah ada tamu di rumahnya. Setelah Chris melihat ada Toro di dalam rumahnya, tim SWAT kembali beraksi. Muerte. Save the street post. Akhirnya, ketua gangster ini berhasil ditangkap. Masalah belum tuntas karena gelombang unjuk rasa makin meluas menuntut Carlos dibebaskan. Tim SWAT kembali diturunkan namun menggunakan seragam kelas C untuk menenangkan massa. Bertemu secara pribadi, Hondo ingin tahu apa alasannya Michael memata-matai mereka. Dari asalnya emosi, tiba-tiba Hondo tertegun setelah Michael menyebut dia iri kepada Jessica dan Hondo yang memiliki pekerjaan bagus. Tapi dia mengingatkan karir Jessica yang sedang bagus akan hancur jika Hondo tidak peduli kepadanya. Tim bergerak cepat setelah mendapat informasi kelompok Promise Guard akan membunuh Ariana di lokasi demonstrasi. Beberapa anggota Promise ditangkap, termasuk pimpinannya yang hampir melukai Ariana. Meskipun sangat berat, Jessica dan Hondo memutuskan untuk berpisah karena departemen ini masih membutuhkan Jessica untuk membawa perubahan. I never said it before, but terlihat Carlos dipindahkan oleh petugas IC ke Arizona. Ariana sangat kecewa karena LAPD tidak bisa membantu membebaskan kakaknya. Jim memberikan kartu nama pengacara hebat tanpa bayaran dan nomor pribadinya kepada Ariana untuk bantuan apapun yang dia perlukan. Film mundur 2 tahun saat tim pasukan khusus memburu seorang penculik dan pembunuh para artis. Korban diketahui bernama Carrie, 22 tahun. Detektif yang sudah berada di lokasi menyebut psikoplok menyeret korban ke gedung tersebut untuk menyiksanya selama berminggu-minggu sebelum akhirnya dihabisi. Setelah meledakkan pintunya, tim bergerak masuk ke dalam hingga melihat pelaku. Red team is in. Right side clear. Left side clear. Sementara itu, Luka menemukan Carrie dan korban lain yang ditancap bagian tangannya ke dinding beton. Hang on there, buddy. Hondo menemukan banyak sekali bahan peledak, dan pelaku yang mengancam akan meratakan seluruh bangunan ini. Tim terpaksa mundur, begitupun dengan Luka yang terpaksa membawa Carrie lebih dulu keluar. Di saat Luka hendak kembali masuk, tiba-tiba kembali ke cerita saat ini. Terlihat Luka dan Jim sedang jalan-jalan santuy di pasar Minggu. Tiba-tiba dia melihat psikoplok yang menyandra Carrie 2 tahun lalu yang seharusnya mampus dalam ledakan. Saat dilakukan pengejaran, ternyata tersangka lebih dulu kabur. Luka segera memberitahu Hondo terkait pria tersebut lalu mengirimkan nomor plat mobilnya. Setelah itu, Hondo menemui detektif Ross yang menangani kasus tersebut untuk membuka berkasnya si pembunuh para orang tersohor. Sementara itu, Luka bertemu dengan Carrie yang saat ini menjadi pelatih boxing. Carrie cukup terkejut karena tersangka yang pernah menculiknya ternyata masih hidup. Demi memastikan keamanannya, Luka mengajak Carrie ikut ke markas.
Di samping itu, Jessica mendapat kiriman surat kaleng yang diduga dari oknum polisi yang ingin menerornya. Sesuai SOP, Komandan Bob meminta Jessica didampingi pengawal sampai pelakunya ditangkap. Dari nomor plat mobil pelaku, Hondo menemukan rekam jejak kemana saja mobil itu bergerak sesuai dengan hasil peretasan GPS-nya. Singkat cerita, Hondo dan Luka menemukan mobil si psikoplok. Ternyata pelaku sudah lebih dulu kabur meninggalkan mobilnya setelah mengetahui keberadaannya diketahui oleh Luka. Dan rupanya, sesuai kesaksian fotografer ini, seorang artis tampan bernama Lance telah menghilang bersama mobilnya. Tim hanya menemukan ponsel korban, diduga telah diculik oleh tersangka. Seluruh pasukan LAPD dan tim SWAT dikumpulkan oleh Komandan Bob terkait surat ancaman yang ditujukan kepada Kapten Jessica. Jessica memberi kesempatan kepada siapapun pelakunya untuk mengaku dan bicara empat mata, atau dia akan memasukkannya ke dalam proses investigasi kriminal. It becomes a criminal investigation. Tim kembali fokus memburu si psikoplok disesuaikan dengan lokasi yang sering dia kunjungi berdasarkan GPS mobilnya. Deacon dan Chris datang ke supermarket menunjukkan sketsa wajah pelaku. Dan inilah si psikoplok yang menyandra seorang wanita dan pria di ruang bawah tanah. Ternyata surat ancaman yang ditujukan kepada Jessica itu berasal dari istri anggota SWAT bernama Rocker. Setelah tim investigasi menemukan sidik jarinya, dia mengaku kesal dengan rancangan yang dibuat Jessica yang dianggap tidak memihak anggota polisi. Karena itu, dia mengutarakan kepada istrinya. Rocker terkejut istrinya sampai berbuat seperti itu. Jessica memberi pemahaman kepada Rocker dan istrinya karena yang dibuat ini semata-mata untuk melindungi anggota. Dia akan memaafkan istrinya Rocker, tapi dengan catatan tidak akan mengulangi tindakan yang serupa. Deacon berpura-pura menjadi petugas listrik datang ke persembunyiannya si psikoplok. Di waktu yang sama, anggota lain mulai bergerak masuk setelah listrik dipadamkan. Ternyata pelaku memasang sensor suara yang memekikan telinga tim SWAT. Dua korban berhasil diselamatkan, namun si tersangka lebih dulu kabur. He's behind there. Loosen him up. Meski menemukan banyak sekali bahan peledak di salah satu ruangan, Luka bersikeras ingin menangkap pelaku. Tiba-tiba, akhirnya psikoplok gembrot ini berhasil diamankan. Kembali ke markas, Carrie merasa lega karena Luka berhasil menangkap penjahat itu. Raymond yang kini sudah sembuh total diundang ke markas oleh Hondo untuk menemui Buck yang masih merasa bersalah telah menembaknya. Keduanya bicara empat mata untuk meluapkan perasaannya masing-masing. Dengan menggunakan teknologi EMP, kawanan penjahat merampok mobil lapis baja. Di sebuah tempat fitness, Hondo bertemu dengan informannya yang bernama Craig. Dia menyebut pesaingnya yang bernama Dale telah mencuci uang untuk kru yang merampok truk lapis baja. Craig meminta tambahan imbalan untuk biaya kuliah putrinya. Kembali ke markas, tim SWAT dan agen FBI membahas perampokan truk lapis baja yang dilakukan kelompok yang disebut Pit Crew. Menggunakan EMP yang merusak sistem kemudi truknya, mereka telah banyak membunuh petugas dari Dallas, Phoenix, hingga Los Angeles. Agen Du Bois nampak kurang fokus setelah Hondo membeberkan sosok pencuci uangnya para pelaku yang harus segera mereka tangkap. Singkat cerita, tim kembali beraksi untuk menangkap si Dale. Luka! Figure out what to charge you with first, Dale. Numbers will prove it. So do you want to tell us what... Yeah, this is Hondo. Tiba-tiba, Hondo mendapat kabar buruk yang ternyata Craig ditemukan telah tewas. Hondo lalu menyampaikan kabar duka ini kepada putrinya Craig yang bernama Lana. Rupanya, pagi ini Craig datang ke kasino mempertaruhkan uang untuk biaya pengobatan neneknya, tapi anehnya Craig bukanlah penjudi.
Dale membeberkan orang yang menyerahkan uang hasil perampokan dengan ciri-ciri menggunakan jaket kulit bergambar belut. Setelah melihat rekaman CCTV, tim mendapat informasi orang tersebut dijuluki sebagai Mesin. Karena tidak mau menjawab pertanyaan tim dengan baik, si Mesin diseret ke markas LAPD. Sementara itu, Jessica melaporkan agen Du Bois yang tidak fokus kepada Komandan Bob. Dia khawatir akan membahayakan anggota mereka. Mesin mengaku seseorang menghubunginya untuk menyerahkan uang yang banyak kepada Dale. Dia tidak tahu nama dan identitas mereka karena mereka sangat profesional. Mereka juga mengancam akan membunuhnya jika Mesin berkhianat. Saking profesionalnya, para perampok itu sudah melakukan persiapan berbulan-bulan tahu di mana posisi truk tiap menitnya. Dari informasi ini, Jessica menyadari sesuatu. Dan inilah 4 kawanan perampok itu yang menggunakan jasa Mesin sebagai perantara dan mereka juga yang membunuh Craig. Setelah Jessica menunjukkan rekaman CCTV perampokan, terlihat para pelaku tahu betul kapan mobilnya datang. Agen Du Bois memastikan tidak ada kru dari truk lapis baja yang menjadi anteknya perampok, termasuk alat pelacak yang dipasang di mobil pembawa uang itu. Hondo menduga pelacaknya mereka pasang di bagian mesin mobil karena perawatan mobil truk tersebut diserahkan kepada pihak luar. Lana terkejut setelah mengetahui ayahnya tidak berjudi, justru mencari informasi tentang perampok itu di dalam kasino. Dan karena Lana telah memberikan informasi tentang kasino ini, sesuai aturan, FBI akan memberikan jatah 15% dari uang yang tim temukan untuk imbalan Lana. Agen FBI ini marah karena melaporkan dirinya tidak fokus dalam bekerja. Ternyata Jessica sudah tahu Du Bois mengonsumsi obat penghilang rasa sakit secara rutin karena luka parah yang pernah dialaminya hingga dia kecanduan. Namun agen FBI ini balik mengancam Jessica. Mekanik mobil bernama Troy akhirnya mengaku memasang sesuatu di dalam mesin mobil lapis baja karena ancaman dari seseorang. Dia tidak tahu jika barang itu adalah pelacak. Tapi bukti dia memiliki banyak uang, jelas itu bayaran yang dia terima dari para bandit. Tim memutuskan untuk bersembunyi di dalam truk uang yang sudah dipasang pelacak oleh para perampok lalu menciduk mereka saat melakukan aksinya. Karena operasi ini dipimpin agen FBI yang kecanduan obat-obatan, Jessica khawatir akan membahayakan tim SWAT. Luka akan menyamar jadi salah satu kru lapis baja. Hondo dan Victor akan bersembunyi di dalam truk. Dan sisanya akan mengikuti dari belakang dengan jarak aman. Mobil penarik uang itu berhenti dari satu bank ke bank lain sambil terus waspada. Tiba-tiba, agen FBI ini membuat keputusan yang buruk hingga mobil lapis baja terjebak dalam kemacetan. Akibatnya, mobil tim SWAT yang mengikuti tertinggal jauh di belakang. Jessica putuskan untuk mengambil alih operasi ini sebelum bertambah kacau. Any unusual stops, it'll tip them off. To the stop. I am giving the orders here. Or stay out of my way. My God. Tiba di sebuah bank, Luka melihat beberapa orang mencurigakan membawa senjata. Dan tiba-tiba... Still not here. Man, we'll kill him. Be cool. Luca, talk to me if we jump out of here. 2 perampok berhasil dilumpuhkan, namun 2 lainnya menyandra supir. Mereka kabur membawa truknya, sementara Hondo berada di atasnya. Pengejaran pun dilakukan. Intercept and stop it. Tight, boys. You all right, D? Para perampok dipaksa menyerahkan diri. Dan akhirnya mereka berhasil ditangkap hidup-hidup. Agen FBI ini tidak bisa berkutik lagi meski melontarkan ancaman kepada Jessica. Di sebuah klub malam, tiba-tiba terjadi aksi penculikan terhadap wanita bernama Jules. Pengawal pribadinya yang bernama Rick gagal menyelamatkan korban. Jules diketahui sebagai putri dari seorang sultan. Ternyata, Rick mantan anggota pasukan marinir Semper Fi yang pernah bertugas di Irak.
Ternyata Hondo mantan anggota pasukan khusus yang pernah ditugaskan di Somalia. Dan Jules rupanya pernah diperas oleh pengedar narkoboy bernama Stephen. Dan karena itu, Rick ditugaskan untuk mengawalnya. Tim langsung bergerak ke rumah terduga. 4 orang yang berada di dalam langsung diciduk. Okay. What you were gonna get? All clear. Tim tidak menemukan adanya Jules, dan Stephen sendiri mengelak dituduh sebagai penculiknya. Deacon meminta keterangan dari orang tua korban yang mengaku tidak ada masalah pribadi ataupun terkait bisnisnya. Tiba-tiba, Jules menelepon dipaksa oleh penculik agar orang tuanya menyerahkan $5 juta dalam 24 jam. Atasan Rick yang bernama Phil mengaku sudah berbicara dengan orang tua Jules bahwa mereka akan membayar uang tebusannya. Tim kembali meminta informasi dari Rick untuk memastikan Jules tidak memalsukan penculikan ini untuk mendapatkan uang dari orang tuanya. Rick menjawab itu tidak mungkin dilakukan Jules karena dia sangat mengenalnya. Setelah mendapat kesaksian dari seorang tunawisma, tim menemukan mobil dengan ciri-ciri yang sama, apalagi terdapat lubang peluru. Tiba-tiba, 26 David to command. Jim kembali memperlihatkan skillnya dalam mengemudi. Sialnya, tim SWAT terjebak dalam kemacetan, gagal menangkap para pelaku. Ternyata, Jules sempat mencuri ponsel milik pelaku untuk menghubungi Rick dan saat ini dia berada dalam bagasi. Karena Jules tidak tahu berada di mana, dia mendengar suara helikopter. Hondo segera menghubungi pilot untuk memastikan titik lokasi para penculiknya berada. Setelah suara helikopter makin mendekat, tiba-tiba komunikasi terputus. Meski Jules adalah kliennya, ternyata keduanya saling menyukai satu sama lain dan itulah alasan Rick sangat khawatir dengan keselamatannya. Ternyata salah satu pelaku teridentifikasi bernama Tom, rekan Rick yang sama-sama bekerja di perusahaan keamanan Granger. Tom sendiri tercatat sebagai veteran perang yang menuntut bosnya karena pemecatan yang tidak adil. Karena Jules memiliki asuransi $5 juta yang harus dibayarkan perusahaan keamanan yang melindunginya, maka Granger yang harus membayarnya. Jules kembali menelepon, namun kali ini dipaksa oleh si penculik untuk mengusir polisi yang membantu kasus ini. Tidak mau putrinya dalam bahaya, Hondo diusir oleh orang tua korban. Setelah mendapat informasi rumah tersangka, tim SWAT kembali beraksi. Ternyata hanya istri dan anaknya Tom yang mereka temukan. Berdasarkan informasi dari istri tersangka, tim menyusun rencana tepat di depan lokasi target. Setelah membaca situasi di dalam ruangan, inilah yang terjadi. Metro SWAT, turn around, face down. I got you. Tom berlari ke atas atap, lalu dikejar oleh Hondo. Cover me by the door. Do not come out. 17. Give me some help. Ternyata Tom melakukan ini karena merasa dicurangi oleh si Granger dengan kontrak bisnisnya. Karena itu, dia ingin membuatnya bangkrut. Mantan marinir ini memilih mati daripada ditangkap dan dipermalukan. Hondo terus membujuknya karena Tom memiliki anak dan istri yang masih berharap banyak kepadanya. Dan akhirnya Tom membatalkan niatnya lalu menyerahkan diri. Jules merasa senang bisa bertemu kembali dengan Rick dan juga kedua orang tuanya. Seorang penjahat bernama Angel sedang diburu polisi. Dia membawa seseorang yang sudah tewas di dalam mobil itu. Setelah polisi menebar ranjau, tiba-tiba Angel berhasil kabur lalu menyandra satu keluarga. What are you doing? One Adam 12 suspect just Tim pasukan khusus yang mendapat laporan segera meluncur ke TKP. Don't worry, Dick, we get you living here. Not like the rest of LA, there's always markets.
Pelaku yang telah tewas diketahui sebagai pembunuh bayaran bernama Lopez yang ditembak mati oleh si Angel, sama-sama sebagai pelaku kriminal. Mereka berdua sama-sama bekerja untuk bos gangster bernama Los Reyes yang sering menyanyikan lagu Lost Doll. Tim melemparkan ponsel kepada si Angel untuk negosiasi. Angel meminta disediakan mobil. Dia juga menyebut mereka telah membawa adiknya. Are there any surprises inside? Jessica setuju untuk memberikan mobil asalkan Angel melepaskan korban. Lopez was a psycho. He said something about his sister being in danger. A sign of faith. That the hostages walk. Akhirnya dia melepaskan anak korban yang bernama Julian. Dan tiba-tiba Keys to the back window. Roger that. Three side, Deke's coming around. Deke, we got the hostages. Get up, you're safe. Angel berhasil diamankan lalu dibawa ke markas LAPD. Julian mengaku drone yang hancur itu sangat dia butuhkan untuk ikut dalam kompetisi teknik di hari besok. First prize is $25,000 for two. Tim membantu bocah ini untuk merakit kembali drone-nya di markas tim SWAT. Sementara itu, Jessica dan Michael terlihat sedang berbincang di gudang senjata. Tak berselang lama, Angel yang sedang dibawa petugas tiba-tiba dia menyandra Jessica dan Michael di ruangan tersebut. Situasi makin tegang karena penjahat ini nekat mencari mati di dalam markasnya tim pasukan khusus. Angel mengaku adiknya diculik agar Los Reyes dengan mudah menyuruh Angel mencuri kotak deposit. Ternyata Angel menolak karena dia ingin bertobat. Tapi mereka terus memaksanya, mengancam adiknya akan dibunuh. I figured if I changed my life. He said I had until 2 a.m. Komandan Bob meminta anak buahnya memanggil si MK atau malaikat kematian. Who's the AOD? Angel of Death. Angel lebih dulu menembak kamera CCTV. Dia mengancam akan membunuh Jessica dan Michael jika tim SWAT tidak membawa adiknya yang bernama Abigail. Get up! Get over! Jim menunjukkan bukti Angel memang dipaksa oleh Los Reyes untuk mencuri kotak deposit. So these were found in Lopez's jacket. All he had was a burner, no calls. Untuk mendapatkan petunjuk tambahan, Jim dan Chris ditugaskan untuk menggeledah mobilnya. Ternyata MK yang diundang SWAT seorang sniper legendaris untuk melumpuhkan si Angel. Ternyata pengakuan Angel tentang adiknya dapat dipercaya. I see you finally quit. Karena itu, Jessica menghalangi sniper kolot ini sebelum melepaskan tembakan. What the hell is Cortez doing? But now I believe you. And it's all... Untuk menemukan adiknya, Angel menyebut tim bisa bertanya kepada ibunya. Tiba di lokasi, tim menemukan ibunya si Angel dikurung di dalam lemari. Luca. It's okay. We met your spot. Dan pelaku telah membawa putrinya. Sementara itu, Julian sedang sibuk memperbaiki drone-nya. Starving. Wow, it's really coming along. You're missing a chance at a scholarship. Here, I don't want to take your whole thing. No. Tiba di markas, si ibu bukannya membujuk Angel untuk menyerahkan diri, tapi menyuruh Hondo untuk membunuh putranya yang keras kepala, mengikuti jejak kriminal ayahnya. But you never did. Gagal dengan ibunya, tim harus segera menemukan adiknya. Tim kembali bergerak setelah menemukan jejak GPS di jam tangannya si Lopez. Dan inilah Los Reyes dan anak buahnya yang sedang menyekap Abigail di dalam toko daging. Ternyata di dalam kotak deposit itu terdapat uang yang diinginkan oleh si Reyes. Dan tiba-tiba, Are you sure? Angel yang tidak sabar menyerang Michael. Sebelum dia melempar granat, Hondo membawa adiknya agar Angel menyerahkan diri. Hand that thing over. Akhirnya, situasi berhasil dikendalikan. When you stepped in front of that shot, I won. Julian berhasil memperbaiki drone-nya dengan bantuan tim SWAT. Bahkan membawanya dengan mobil SWAT agar datang tepat waktu ke lokasi kompetisi. Step aside, you guys. We got a winner coming through.
Berbeda dengan biasanya, Kapten Jessica memberikan tugas yang cukup ringan kepada tim SWAT di hari patroli. Sementara itu, Hondo sendiri meminta cuti untuk pulang kampung menemui keluarganya di Oklahoma. Chris dipasangkan dengan Sersan Jeff untuk patroli di jalanan. Hondo meminta adik tirinya yang bernama Brianna untuk membawa ayah mereka pindah ke LA karena usianya yang makin tua renta membutuhkan perhatian anak-anaknya. Tiba-tiba, Chris mendapat laporan penembakan brutal yang dilakukan oleh seorang penderita gangguan mental bernama Zack. Anybody else in there? Seorang dokter psikiater yang menjadi korban mengatakan, Zack menceritakan tentang pacar barunya. Zack berhasil kabur untuk merampas senjata dari seorang pemasok ilegal. Chris dan Jeff harus menemukan pacar si Zack yang ditargetkan menjadi korban berikutnya. Setelah mendapat laporan, mereka menemukan jasad si pedagang senjatanya dan beberapa senjata yang sudah dirampas. Dengan susah payah, Victor berhasil menangkap seorang pencopet. Tapi radionya terjatuh dan ternyata diambil oleh seorang wanita pemandu sorak dan dia tidak mau memberikannya. Mendapat informasi dari Jessica, Chris dan Jeff meluncur ke tempat kerjanya pacar si Zack yang bernama Joy. Dan ternyata Zack sudah lebih dulu tiba di sana kembali membabi buta mencari Joy. Chris akan memburu tersangka, sedangkan Jeff akan mengamankan Joy. Dan tiba-tiba... Joy! Chris gagal menangkap pelaku yang berhasil mengalahkannya lalu kabur. Mendapat tugas yang jauh lebih ringan, Deacon dan Luka menemani anak-anak sekolah yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang memerlukan penanganan khusus. Mereka terkejut setelah melihat Chris pulang dalam kondisi babak belur. Jeff sempat melontarkan kata-kata yang merendahkan Chris. Hondo segera menghubungi Chris setelah mendapat informasi kejadian yang menimpa anak buahnya ini. Kata-kata Jeff lah yang sebenarnya jauh lebih sakit daripada luka memarnya. Roger that, boss. Joy terkejut setelah mengetahui Zack membunuh orang karena dia menolak ajakan kencannya. Yang Joy ketahui, pembunuh berantai itu menyebut ibunya orang yang kejam. Zack mengeluarkan ancaman akan membantai seluruh penumpang bis yang dia utarakan kepada penjual hotdog. Hey, what happened to the kid? Before taking out a lot of people on that bus first. Turun dengan kekuatan penuh, tim meresponnya dengan cepat untuk menemukan bis yang menjadi sasarannya. Hondo sempat terpancing emosi karena ayahnya ini menolak ikut ke LA. Karena tidak mau menjadi beban keluarganya. Tapi setelah Hondo membujuknya, ini bentuk tanggung jawab seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, akhirnya dia luluh. Jessica menemukan bis yang dinaiki oleh Zack. Dia menghubungi supir bis tersebut untuk bersikap normal mengikuti instruksinya agar seluruh penumpang selamat dari ancaman si pembunuh berantai. Tiba di lokasi yang lebih sepi di mana tim SWAT sudah menunggu dan inilah yang terjadi. Dalam hitungan detik, Chris berhasil melumpuhkan Jack. Alhasil, kali ini Jeff dibuat terpukau dengan SWAT girl satu-satunya ini. Setelah operasi tuntas, Jeff menawarkan kepada Chris untuk bergabung dengan timnya, namun Chris menolak. Hey, Chris. Hondo pun merasa puas setelah mendapat informasi timnya berhasil menuntaskan misi. Meski berat, ayahnya Hondo meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan dalam hidupnya. Kisah masa kecil terungkap saat ibunya dipukuli oleh ayahnya sendiri. Merasa tidak kuat lagi, ini yang dilakukan Karen. Tim SWAT kembali melancarkan sebuah misi di lokasi seminarnya seorang jurnalis Rusia bernama Irina. Victor lebih dulu melumpuhkan salah satu pengawalnya, disusul dengan Luka dan Jim yang menyamar jadi pelayan hotel. Dan terakhir giliran Hondo yang beraksi.
Tim SWAT rupanya mendapat misi untuk mengamankan Irina dari pengawalnya sendiri dan orang-orang yang mencoba membunuhnya sesuai dengan instruksi dari CIA. Dari mulai oligarki, pencuci uang hingga gembong narkoboy mengincar Irina karena dia menerbitkan rahasia kotor mereka. Irina sempat menolak karena dia punya janji dengan narasumbernya yang dirahasiakan. Mereka sepakat memberi kesempatan kepada Irina untuk menemui sumbernya, dan setelah itu dia akan kembali terbang ke negaranya. Tiba-tiba Irina kabur dari pengawalan tim SWAT. Dia mengambil sebuah flash disk yang disembunyikan di balik meja. Namun tiba-tiba satu pelaku berhasil diamankan, tapi pelaku terakhir berhasil kabur. Tidak bisa lagi membangkang, Irina dibawa ke markas SWAT. Awalnya, Irina tidak mau membeberkan rahasia yang dia sembunyikan hingga kucing-kucing Rusia datang mengejarnya. Setelah didesak, akhirnya jurnalis ini mengungkapkan sebuah rencana yang sedang dilakukan orang berkuasa di Rusia yang mencoba menyelundupkan ribuan senjata otomatis ke wilayah Amerika. Bukan tentang uang atau bisnis, tapi mereka ingin warga Amerika saling membunuh seperti yang terjadi di Ukraina, Georgia, hingga Suriah. Dan Los Angeles menjadi tujuan pertama mereka sebelum kota-kota besar Amerika lainnya. Tercatat 50.000 senjata otomatis yang sudah dalam perjalanan. Karena itu, Irina berniat menemui informannya yang bernama Shaolin. Jessica sempat melihat pelaku yang tertangkap menggunakan sebuah cincin. Jika mereka tidak mau bekerja sama, dia mengancam akan menyerahkannya ke CIA. Informasi yang Jessica dapatkan dari agen CIA, cincin itu simbol dari bosnya yang bernama Pavel dan pengikat keanggotaan untuk pemandian di Mid City yang diduga tempat berkumpulnya mantan agen KGB. Tim menyusun rencana untuk mendapatkan informasi dari pemandian itu. Singkat cerita, Luka dan Deacon yang menggunakan cincin menyamar untuk berpura-pura akan mandi. Resepsionis yang sedikit curiga mengecek wajah Deacon dengan basis data mereka. Tiba-tiba listrik pun padam. Ternyata Hondo dan Victor sengaja mematikannya, berpura-pura sedang ada perbaikan jaringan listrik. Deacon menemui bos Rusia bernama Melvin, sedangkan Luka menyusup ke dalam ruang loker untuk meretas informasi. Setelah menyelesaikan misinya, tim segera keluar dari pemandian tersebut sebelum ditangkap oleh mereka. Kembali ke markas, tim meretas ponsel beberapa pembunuh bayaran Rusia yang mengancam akan membunuh Irina. Lokasinya telah tim dapatkan. Tapi karena malam ini Irina harus menghadiri seminar dan menemui sumbernya terkait penyelundupan senjata, mau tidak mau, tim SWAT membagi dua regu. Regu pertama bertugas mengawal jurnalis ini, dan regu kedua memburu para pelaku yang ingin menghabisi Irina. Singkat cerita, regu pertama sudah menggerebek sebuah rumah yang diduga tempat persembunyian para pembunuh bayaran. Sedangkan Hondo mengawal Irina di lokasi acara sekaligus menunggu sosok informannya yang dia sendiri belum mengetahui wajahnya. Beberapa pria terlihat mencurigakan, langsung dibuntuti oleh Victor dan Rocker. Sementara itu, Deacon dan Luka menemukan banyak sekali obat-obatan di rumah tersangka. Bisa ditarik kesimpulan, pelaku sudah membuat gas beracun jenis VX. Luka menduga mereka menggunakan pulpen sebagai media agar lolos dari metal detektor. Ketika pria botak meminta tanda tangan Irina, tiba-tiba karena Chris yang terkena paparan racun tersebut, Hondo segera meminta bantuan. Sementara itu, Rocker dan Victor terlibat baku hantam dengan tersangka. Got your guy from the food court, Hondo. Pelaku yang meracuni Chris berhasil diamankan oleh Jim. Deacon dan Luka bergegas menuju lokasi membawa penawar racunnya sebelum Chris pindah alam. You got one shot at the heart, D. Come on. Dan untungnya, Chris berhasil lolos dari maut. Dan Irina akhirnya bertemu dengan sumbernya yang disebut Shaolin. Berkat informasinya, 50.000 senjata yang diselundupkan dari Rusia berhasil diamankan. Chris kembali pulih, memberikan sebuah anjing untuk menemani Luka yang kini tinggal seorang diri setelah pindah dari rumahnya Jim.
dan Jim sendiri menjemput ibunya yang keluar penjara untuk tinggal bersamanya. Hondo membuntuti sultan bejat bernama Jae Kim yang menyebabkan sahabatnya mengundurkan diri dari kepolisian, seperti yang diceritakan di part pertama. Dialah Casey, mantan agen DEA yang kini disibukkan merawat anak semata wayangnya. Dan faktanya, Hondo adalah ayah baptis dari si Kelvin. Hondo berjanji akan mengungkap kejahatan bandar narkoboy itu. Dia menunjukkan foto pertemuan Jae Kim dengan seseorang yang mencurigakan. Hondo menemui pria bernama Paek yang ditemui Jae Kim yang ternyata seorang bankir. Dia nampak gugup dan ketakutan, diancam masuk ke penjara karena keterlibatannya dengan penjahat sekelas kakap seperti Jae Kim. Ternyata, Paek dipaksa untuk memalsukan dokumen agar menambah nilai properti di proyek terbarunya. Tujuannya untuk meloloskan pinjaman dengan angka 25 juta dolar setelah Kim kehilangan bisnis narkoboynya. Tiba-tiba, So what's Peck handing over? This is when Kim put Pico Corridor up as collateral to go away for far worse, but he's been sitting... Hondo mengaku kepada atasannya, penyerangan ini dia yakini dilakukan oleh Kim karena dia dan Casey sedang menyelidikinya. Karena tugasnya dilakukan tanpa protokol, Komandan Bob menyuruh Hondo kembali ke markas. Tidak menyerah begitu saja, Hondo meminta bantuan anak buahnya untuk memburu para pembunuhnya Kim. Singkat cerita, Deacon dan dua rekannya menemui saudara dari tersangka bernama Los Profetas yang mencoba membunuh Hondo. Jim terkejut karena ibunya datang ke markas, padahal statusnya masih bebas bersyarat. Tim berhasil menciduk salah satu pelaku yang mencoba membunuh Hondo di tempat persembunyiannya. Tersisa satu orang yang diketahui identitasnya bernama Diego. Hondo menemui bankir yang akan menandatangani persetujuan pinjaman 25 juta dolar yang diajukan oleh Kim. Komandan SWAT ini memberi peringatan bahwa Kim adalah penjahat kelas kakap yang sangat berbahaya. Tak sampai di situ, Hondo kembali bertemu dengan Kim untuk kedua kalinya. Dia mengancam kepada penjahat ini akan memasang borgol di tangannya. Tim menyergap apartemennya Paek dan ternyata dia ditemukan sudah tidak bernyawa. Yang mengejutkan, Casey ada di sana. Alhasil, Casey ditangkap dan dituduh sebagai pelaku yang membunuh Paek. Mantan agen DEA ini beralasan belum melaporkan temuan jasadnya karena dia berniat mencari dokumen yang dipalsukan Paek untuk meloloskan pinjamannya Kim. Meskipun Hondo sangat yakin Casey tidak bersalah, sesuai prosedur dia harus membuktikan pembunuh Paek yang sebenarnya. Tim akhirnya menemukan pelaku yang mencoba membunuh Hondo sebelum kabur keluar kota. Meski Hondo sudah memaksanya, si Diego menolak mengaku jika Kim yang telah memberi perintah. Tapi terbukti bahwa Diego juga yang telah membunuh Paek. Hondo meminta bantuan Michael untuk membuat pengakuan Kim terkait uang kotor yang dia gunakan untuk proyeknya saat pertemuan para sultan digelar di rumahnya si Kim. Jessica memasang alat penyadap di balik dasinya komisioner polisi ini. Untuk melindunginya, tim mengutus Chris menyamar jadi pelayan membawa kamera tersembunyi. Michael berusaha menarik pengakuan tentang bisnis kotornya si Kim. Namun ternyata pengusaha real estate ini pintar dan licin dalam bersilat lidah. Michael diminta segera keluar dari sana. Tidak mau pulang dengan tangan hampa, Michael memberitahu seluruh sultan yang ada di sana bahwa Kim seorang penipu yang memanfaatkan kekayaan mereka untuk bisnis kotornya. Meski tidak bisa membuktikan kejahatan Kim, setidaknya para investor berpikir 100 kali sebelum menggelontorkan uangnya. Los yang menjadi pelaku ketiga yang ditangkap tim membeberkan transaksi besar yang akan dilakukan Kim di dekat pelabuhan. Karena status Hondo masih sebagai saksi dan korban, dia tidak boleh turun ke lapangan. Deacon dipercaya untuk memimpin timnya menangkap si Kim. Singkat cerita, tim sudah mengintai transaksi narkoba yang sedang dilakukan si Kim dengan pemasoknya. Dan saat itulah tim pasukan khusus ini kembali beraksi. So, do we have a deal? Penjahat kelas kakap ini berhasil ditangkap dengan barang buktinya. Dia dijebloskan ke dalam penjara dan Casey yang memang tidak bersalah kembali dilepaskan. Continental breakfast, the
4 anggota gangster melakukan pembantaian di sebuah bar. Setelah mendapat laporan dari polisi, timnya Jeff tiba di TKP. 3 pelaku berhasil melarikan diri. Sementara itu, timnya Hondo mendapat laporan bahwa komplotan gangster ini berasal dari krunya Monroe's Merch, pengedar narkoboy di North Hollywood. Deacon ingat dengan rekan lamanya bernama Hawkins yang cukup lama menyamar jadi anggota Monroe's. Seorang polisi bernama Erika sedang mengikuti audisi akhir masuk tim SWAT dan kebetulan dia mendapat dukungan dari Chris dan Luka. Deacon mengajak Hondo menemui Hawkins yang kini sudah pensiun dan memilih tinggal di dalam hutan. Baru saja sampai di kabinnya, tiba-tiba kelompok kriminal bersenjata dengan kostum militer menembaki mereka secara membabi buta. Sebelum keluar dari kabin tersebut, Deacon mengambil pistol suar. Masalahnya, mereka tidak bisa menghubungi tim bantuan karena tidak membawa radio, dan di hutan ini sama sekali tidak ada sinyal. Sementara itu, tim lain sedang mengamankan TKP penyerangan di sekitar bar. Melihat ada anjing menggonggong, Victor dan Jim menemukan salah satu tersangka sudah tewas. Di sanalah mereka melihat gereja, dan akhirnya 2 pelaku yang tersisa berhasil ditangkap. Deacon merasa lega setelah bertemu dengan Hawkins. Dia mengaku sama-sama mendapat serangan dan karena itu bersembunyi di lokasi ini. Mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun ranger yang dilengkapi radio untuk minta bantuan. Deacon dan Hondo bermaksud minta informasi seputar gerakan dari geng Monroe's yang akhirnya melancarkan serangan. Tiba-tiba, Hawkins menyebut nama kelompok Jekyll sebagai targetnya, padahal mereka tidak pernah memberitahunya. Tak diduga, I saw your car pull up. I was hoping it was not this way. 2 anggota SWAT ini berhasil lolos meski perut Hondo terluka. Mereka tidak mengerti kenapa Hawkins berubah haluan menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata. Keduanya berharap markas akan mengirimkan helikopter setelah 2 jam ini mereka tidak memberikan laporan. Terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya. Hondo bersikeras naik ke atas gunung, sedangkan Deacon memilih berlindung karena luka yang dialami Hondo. Jessica melakukan interogasi terhadap anggota Monroe's yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Jessica menawarkan kebebasan asalkan dia membeberkan rencana selanjutnya dari kelompoknya dan siapakah pemimpinnya saat ini. Tapi anggota geng ini keras kepala menutup rapat mulutnya. Pertikaian terjadi antara Deacon yang ternyata masih berharap dirinya yang ditunjuk menjadi komandan SWAT bukan Hondo karena sebenarnya dialah yang lebih senior. 2 musuh yang kembali muncul mereka lumpuhkan. Tiba-tiba si Hawkins dan krunya kembali datang mendekat. Setelah kamera CCTV-nya dimatikan, Jessica berhasil mendapatkan informasi dari anggota geng ini bahwa pimpinan mereka saat ini adalah Hawkins. Informasi ini segera direspon Jessica dan ternyata Hawkins yang memberikan laporan palsu seakan-akan dia adalah Deacon. Menyadari Hondo dan Deacon dalam bahaya, saat itu juga tim SWAT terbang menggunakan helikopter menuju kabinnya. Kontak senjata kembali terjadi. Karena peluru yang makin menipis dan makin terdesak, Deacon memutuskan untuk menembakkan suarnya. Four rounds. I got 3. That means one of them. Got these heat signatures all over the wall. You ready? Kebetulan, Chris melihat suar tersebut. Komplotan penjahat itu kabur setelah tim SWAT balik mengepung mereka. You guys okay? Dave, Hondo's hurt. He's right. Give me your radio. Okay. Out of the woods yet, literally. And we're not gonna be. Can follow the trails picked up from the heat signature. Let's go. Tidak mau membiarkan mereka lolos, Hondo memimpin timnya untuk mengejar para tersangka. Satu persatu dari mereka berhasil ditangkap. Dan akhirnya Hawkins pun meninggal dunia. Erika resmi diterima sebagai anggota tim SWAT yang baru.
Beberapa bocah kulit hitam sedang bermain iseng dengan memencet bel rumah. Tiba-tiba mereka ditangkap polisi, dituduh sebagai pencuri. Setelah dilepaskan, salah satu bocah melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Dia mendapat pelajaran penting tentang hitam melawan biru. Dan ternyata bocah ini adalah Hondo. Tim SWAT dalam perjalanan menuju TKP setelah mendapat laporan adanya ancaman pembunuhan dari seorang pria bernama Christian. Dia membunuh anak dan istrinya dengan senjata AK-47. Get squared away. Yeah, thanks. Tak tanggung-tanggung, tim menurunkan alat berat untuk mendobrak rumah pelaku. Christian berhasil diamankan, tapi tim tidak menemukan satupun korban di dalam rumah ini. Faktanya, dia tidak punya istri ataupun anak. Tapi tim menemukan bahan peledak berbahaya di dalam rumahnya. Lantas, siapakah dia sebenarnya dan apa rencananya? Ternyata, Christian sudah dipantau agen FBI selama 6 bulan terakhir karena mencuri alat peledak terimprovisasi. Dia adalah anggota dari grup bincang kaum kulit putih yang bernama Ultimate Patriot yang mendukung kekerasan untuk kaum minoritas. Tim gabungan harus menyelidiki identitas asli dari anggota ini karena mereka sedang merencanakan serangan berbahaya. Tapi Jessica mengingatkan seseorang yang membuat laporan mengetahui bahwa Christian berbahaya. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, Christian menyebut ada pasukan kulit hitam yang merencanakan serangan terhadap polisi kulit putih. What the best of them anyway? Do you have any idea what's going on in here? What the hell are you talking about? Exactly. Let's give a heads up to Southwest and 77. Di waktu yang sama, Jessica melihat tayangan berita Michael mundur dari pemilihan gubernur. Di sisi lain, Deacon merasa bahagia karena Annie dinyatakan telah sehat dari penyakit tumornya. Hey, Luca. I gotta come up with a really big surprise for Annie. Agen FBI menyerahkan 3 nama anggota Ultimate kepada Chris untuk mendalami sejauh mana keterlibatan mereka. Tiba-tiba, Karen menghubungi Jim bahwa pamannya yang bernama Ralph ada di sana. Dia ketakutan karena adik dari ayahnya Jim itu sangat marah setelah Karen membunuh suaminya. Jim berbohong kepada Hondo untuk pergi ke kantor jaksa wilayah padahal ingin melihat keadaan ibunya. Thanks. Di waktu yang sama, ayah Hondo dibawa ke markas karena dia sulit dihubungi, ditambah lagi ada ancaman besar yang akan datang ke kota ini. Expected you to actually start winning. I know you. And I know I can't just sit here on my ass. Ternyata si agen Elliot lah yang menghubungi 911 agar Christian dibekuk di rumahnya. Dia beralasan karena laporannya tidak direspon oleh atasannya. Dan karena itu, dia manfaatkan tim SWAT untuk mengamankan si Christian. How many people are gonna die? Injured guys. Karena kesalahan prosedur hukum ini, terpaksa si Christian kembali dibebaskan. Tapi tim tidak akan melepaskannya begitu saja. Chris, hold on a second. Only his case was never on the books for today. Sementara itu, Jim menenangkan ibunya yang ketakutan lalu menemui pamannya. Where is he? Who? Hondo meminta bantuan temannya dari mantan residivis kulit hitam untuk mengintai gerak-gerik si Christian. How's it feel to be working with the good guy? Ralph memaksa ibunya Jimmy menyerahkan kalung peninggalan ibunya. Karen sempat menolak karena kalung itu pemberian dari mertuanya. Tidak mau masalah bertambah besar, kalung itu diminta Jim dari ibunya lalu diberikan kepada pamannya. Take it. Ralph menyebut Karen dan saudaranya sama-sama saling menyakiti. Itulah fakta yang sebenarnya. Setelah melihat Christian bertemu dengan rekannya yang membawa tas berbahaya, tim segera mengepungnya dan ini yang terjadi. Tersisa 2 anggota Ultimate yang sangat berbahaya yang harus tim temukan. Di waktu yang sama, Luca menyebut ayahnya Hondo telah pergi dari markas ini tanpa memberitahu petugas. Dengan mundurnya Michael sebagai gubernur, yang ditakutkan Jessica tidak ada dukungan dengan rancangan yang dia buat untuk mereformasi departemen ini.
Michael meyakinkan Jessica ada atau tidak ada dirinya, dia pasti mampu. And if you don't, people are gonna come after my job. Tiba-tiba, tim melihat tayangan berita tentang kelompok kulit hitam yang sedang menggelar acara yang dihadiri ratusan orang. Tim menduga kelompok ini yang disebut oleh Christian akan membunuh polisi kulit putih. Bisa jadi anggota Ultimate akan melancarkan serangan di tempat itu. Karena ayahnya Hondo diduga ada di lokasi juga, tim segera meluncur. Tiba di sana, tim SWAT langsung membubarkan orang-orang. Namun tiba-tiba, ternyata ledakan kecil itu untuk mengarahkan orang-orang mendekati truk kontainer. Hondo segera mengarahkan anak buahnya untuk menjauhkan orang-orang dari truknya. Christian yang terlihat ada di lokasi langsung dilumpuhkan. Begitupun dengan dua rekannya. Namun ternyata tersangka kembali bangkit membawa truk menuju pemukiman padat. Dan inilah aksi nekat dan berani yang dilakukan oleh Hondo. It's 20 David to command. Ingin jujur kepada mantan kekasihnya ini, Jessica memberitahu Hondo bahwa ada seorang pria yang mengajaknya kencan. Dengan legowo, komandan tim SWAT ini mendukung Jessica. Hope he's ready. Di luar dugaan, Hondo sangat marah karena Jim berbohong kepadanya, menyuruh dia keluar dari tim SWAT. Listen, please don't do this. Okay? Was that really what this is about, or is it about Honda? This is not how this ends. I made a promise to Buck. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.